kabarnya kalian di rumah? Masih sehat kan? Ya, masih semangat juga untuk mengikuti pembelajaran. Ya, meskipun di rumah mungkin sudah mulai bosan, sudah mulai capek, tapi Miss mau ingatin buat kita tetap bersyukur sama Tuhan Yesus karena masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar, meskipun lewat online, tapi kita masih bisa belajar. Di luar sana masih banyak teman-teman kita yang mungkin tidak bisa belajar sama sekali ya. Nah, oleh karena itu kita bersyukur untuk hari ini kesempatan untuk belajar kembali. Kita akan mulai pembelajaran kita. Teacher minta tolong kepada Jeremia ya untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Jeremia. Shalom teman-teman, sebelum kita belajar MTK, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan yang akan mendengarkan pembelajaran hari ini Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar kami mendapatkan ilmu pengetahuan untuk hari ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkatilah juga guru-guru kami Tuhan yang akan mengajari kami Tuhan. Hanya ini doa anak-Mu, haleluya, amin. Oke, thank you ya Jeremia sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sebelum kita masuk di materi hari ini, Miss mau mengingatkan dulu nih, mau review pembelajaran kemarin. Bersama Miss Juwita kan pembelajaran tentang operasi perkalian pecahan ya. Oke, kita ulang dulu mereview apa yang sudah kita pelajari kemarin tentang perkalian. Nah, misalnya kita ada contoh 2/3 dikali dengan 4. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Gampang kan? Semuanya pasti sudah memahami. Kita tinggal 2/3 dikali dengan, ini kan 4. Nah, kita ubah 4 ini ke pecahan biasa. Nah, gimana caranya? Ya, kita harus membuat pecahan yang tetap hasilnya nanti adalah 4. Nah, pecahan itu adalah 4/1 ya. Terus setelah itu kita tinggal kalikan. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, ini kita tinggal sederhanakan menjadi pecahan campuran ya. Menjadi 3, 2. Nah, hasilnya adalah 2/3 ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi contoh ketika kita mengalihkan 3 pecahan sekaligus ya. Misalnya 1/2 dikali 3/4 dikali dengan 4/3. Nah, gimana caranya ini? Ya, kita kalikan dulu ya. Yang 2 ini 1/2 dikali dengan 3/4. Kita dalam kurung ya, kemudian kita kalikan dengan 4/3. Hasilnya adalah, kita kalikan dulu ini. 1 kali 3 sama dengan 3 per 2 kali 4, 8 per 8. Kemudian kita kalikan lagi dengan 4/3. 4/3. 3 kali 4 sama dengan 12 per 8 kali 3. 8 kali 3 adalah 24 ya. Nah, kita bisa sederhanakan lagi. Ini kita bagi 12 ya, karena 24 bisa dibagi 12. Berarti 1/2. Hasilnya seperti ini. Nah, bisa memahami? Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu operasi pembagian pecahan. Kemarin kan perkalian, sekarang pembagian. Ya, kita langsung masuk di contohnya aja ya, biar lebih mengerti. Nah, misalnya kita punya contoh 2/3 dibagi dengan 5. Nah, untuk memudahkan kita melakukan pembagian ini, kita akan mengubah tanda bagi di sini. Ingat ya, tanda bagi kita ubah menjadi tanda kali. Kemudian untuk yang angka
bilangan pecahan di sini yang akan kita kalikan, yang akan kita bagikan, itu kita tukar posisinya. Penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Oke, langsung aja contohnya. Nah, misalnya ini. Nah, ini kan 5 angka masih bilangan bulat ya. Kita akan ubah dahulu ke pecahan. Nah, 5 ini pecahannya adalah 5/1. Ya, kita lihat ya, kalau 5 dibagi 1 sama dengan 5 kan. Nah, berarti ini sama dengan 2/3 dibagi dengan 5/1. Nah, kita akan selesaikan. Caranya adalah 2/3 kita ubahkan tandanya, tanda bagi menjadi tanda kali, dikali. Nah, pecahan ini kita tukar posisinya. Satu kan penyebut di sini kita jadikan sebagai pembilang. Kemudian 5 jadi di sini sebagai pembilang kita jadikan sebagai penyebut. 5. Nah, sekarang kita tinggal mengalihkan sama seperti aturan perkalian yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 2 dikali 1 sama dengan 2 per 3 dikali 5, 15. Ya, jadi ini hasilnya 2/15. Oke, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita punya soal 2/3 dibagi dengan 3/8. Oke, nah ini kita lebih mudah untuk mengoperasikannya, membagikannya karena dua-duanya sudah pecahan. Ini pecahan ya. Sekarang tinggal kita operasikan. 2/3. Ingat, tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Kemudian 3/8 kita tukar posisinya. 8/3. Nah, selanjutnya kita tinggal mengalihkan. 2 kali 8 sama dengan 16. 16/3 kali 3, 9. Ya. Nah, kita tinggal sederhanakan pecahan ini menjadi pecahan campuran. 9, 1, 7. 9 kali 1, 9 tambah 7, 16. 16/9. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Oke, sejauh ini bisa memahami? Bisa ya. Oke, tadi kita kan sudah belajar tentang operasi pembagian pecahan. Tadi pecahannya pecahan biasa ya. Sekarang kita akan mencoba mengoperasikan membagi pecahan campuran. Nah, kita langsung, sebenarnya caranya sama. Tinggal kita mengubah pecahan campuran tadi ke pecahan biasa terlebih dahulu, baru kita bagi. Ya, misalnya 1/2/4 dibagi dengan 1/2/8. Ya. Nah, kita jadikan ke pecahan biasa dulu ya. Sudah mengerti kan? Pasti sudah sangat memahami bagaimana caranya mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, ini 4 kali 1 sama dengan 4, tambah 2 sama dengan 6/4. Kemudian 8 kali 1, 8, tambah 2, 10. 10/8. Ya. Nah, ini kan sudah ya. Sudah pecahan biasa dan dua-duanya pecahan. Kita tinggal bagi seperti cara yang tadi, yaitu dengan kita mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Kemudian kita tukar posisinya 8/10. Ya. 6 kali 8 sama dengan 48.
4 kali 10 sama dengan 40. Nah, kita tinggal sederhanakan. Kita bisa bagi dengan bagi 2 dulu. Berarti 24 per 20. Kita bisa bagi 2, 12 per 10. Nah, kemudian kita tinggal ubah ke, kita masih bisa sederhanakan ya ini ya. Kita bagi 2 misalnya 6 per 5. Selanjutnya ya, kalau misalnya kita mengoperasikan entah itu perkalian atau pembagian atau apa, kalau kita mencari pecahan yang paling sederhana ya. Ya. Ini 5 1. Oke, ini bisa cara yang pertama ya yang bisa kita gunakan, dan kita punya cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita langsung menyederhanakan. Nah, ini kan kita sudah ubah ya. Jadi 6 per 4 dikali dengan 8 per 10. Nah, kita bisa langsung menyederhanakan ini. Caranya seperti ini. Kita melihat apakah ada bilangan di sini, pecahan ini yang kita bisa bagi dengan pecahan di sini. Misalnya 6. Dan harus silang ya, nggak boleh ini dibagi ini, nggak boleh, tapi harus silang. Misalnya 6 ini kita bisa bagi 2. Ini juga 10 kita bisa bagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3, 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, ini juga bisa ya. Ini 4 dibagi 4 1, 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 3 per 1 dikali dengan 2 per 5. Langsung aja kita kalikan. 3 kali 2 sama dengan 6 per 5. Ya, hasilnya sama. 1 per 5. Nah, mudah kan? Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Tadi kan kita mencoba untuk membagi 2 bilangan pecahan ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk 3 bilangan pecahan. Misalnya 2 per 3 dibagi dengan 4 per 5 dibagi dengan 3 per 4 ya. Nah, tadi aturannya sama kok, hanya ini kita menggunakan 3 pecahan di sini, 1, 2, 3 ya. Kita akan mengubah tanda bagi menjadi tanda kali. Nah, yang pertama-tama kita operasikan adalah 2 angka pertama di depan. 2 per 3 dikali, ya kita ubah ya, dikali dengan 5 per 4. Kita taruh dalam kurung, kemudian ini tetap juga kita akan mengubah menjadi kali. Nah, ini kita tukar 4 per 3 ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengalihkan seperti aturan dalam perkalian. 2 dikali 5 sama dengan 10 per 3 kali 4 12 dikali dengan 4 per 3. Ini tidak berubah lagi ya, karena kita tadi di atas sudah ubah. Hasilnya adalah 40 per 3 kali 2 6, 3 kali 1 36 ya. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi 2, 20 per 13 ya. Nah, kita sederhanakan 13 2 1 13 kali 1 13
tambah 7. Hasilnya adalah 17/13. Oke, bisa memahami ya? Kita masuk ke contoh yang kedua. Misalnya kita pakai pecahan campuran ya. Misalnya 1/2/4 dibagi dengan 6/10 dibagi lagi dengan 2/3. Ya, boleh nanti anak-anak kalau mau mencoba boleh menggunakan pecahan campuran semua, atau boleh campur seperti ini, ada pecahan campuran atau pecahan biasa. Nah, pasti yang pertama-tama adalah kita mengubah pecahan biasa ini, pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Jadi 6/4 dibagi dengan 6/10 dibagi dengan 2/3. Kemudian kita lihat lagi tadi, kita mengubah tanda bagi menjadi tanda kali, dan kita tukar posisi dari pecahan yang akan dikalikan ya. 6/4 dikali, kita ubah ya kali 10/6 setelah dalam kurung, kemudian kita kali 2/3, kita ubah menjadi 3/2 ya. 6 kali 10 60 per 4 kali 6 24 ya. Kemudian kita kalikan lagi dengan 3/2. Nah, ini bisa kita langsung operasikan di sini. Misalnya ini kan kita bisa bagi 2. Kita bagi 2, 2 1, 60 bagi 2 sama dengan 30 ya. Ya, ini juga kita bisa sederhanakan. 3 bagi 3 sama dengan 1. Ini 8. Jadi 30 dikali 1 per 8 dikali 1 sama dengan 30/8 ya. Kita bisa sederhanakan 15/4. Nah, hasilnya adalah 4 3/4. 4 kali 3 sama dengan 12, ditambah 3 15/4. Oke, sampai di sini bisa memahami ya. Oke. Nah, untuk mengevaluasi atau untuk mengetahui apakah anak-anak semua bisa memahami, Miss akan kasih beberapa soal ya untuk dikerjakan di rumah sebagai latihan. Ya, jangan takut, jangan bilang kok selalu ada tugas ya, kok selalu tugasnya banyak. Nah, itu kita dari latihan-latihan itu Miss bisa mengerti bisa tahu apakah anak-anak semua sudah memahami atau belum. Jika belum, kita bisa mengulang sama-sama, kita belajar pelan-pelan sampai kita bisa mengerti. Oke? Nah, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke Miss Kori ataupun Miss Juwita ya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke? Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Miss Kori mau minta tolong ke Finesia untuk menutup kita dalam doa. Silakan Finesia. Friends, let's pray. Lord Jesus, we thank you for our blessing today. Now we are finished our lesson. God bless us so we can understand our lesson. In the name of Jesus Christ we pray to you. Amen. Oke, thank you Finesia. Semangat terus untuk X level, jaga kesehatan di rumah, tetap sukacita ya. See you and God bless you.